Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin aw muslimatin. Aw kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah, karena saat ini kita diberikan rahmat oleh Allah, kesehatan badan, juga diberikan waktu untuk menonton acara ini. Mudah-mudahan acara kita ini diberikan keberkahan oleh Allah. Tak lupa juga kembali kita mengucapkan salawat dan salam keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh zuriat beliau, pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, wa ma khalaqtul jinna wal insa. Tidak aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, dalam pengabdian kita kepada Allah, dari kehidupan kita dalam berkeluarga, mendidik anak-anak kita, itu bagian dari pengabdian kita kepada Allah. Maka pada hari ini kita akan membicarakan tentang bagaimana cara mendidik anak menurut agama Islam yang sesuai dengan ajaran Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa dirahmati oleh Allah, yang pertama yang harus kita perhatikan ketika kita mempunyai anak, yaitu kita mengajarkan kepada anak-anak kita pelajaran dasar yang paling mulia, yaitu pelajaran Al-Quran. Dengan cara kita perdengarkan bunyi Al-Quran itu kepada anak-anak kita. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Jadi ketika anak kita itu belum lahir, masih di dalam perut ibunya, kita juga sudah harus mempersiapkan anak kita itu supaya menjadi anak yang baik, dengan cara kita ibunya sendiri sering mendengar bunyi ayat-ayat, lantunan ayat-ayat Al-Quran. Jadi ketika seseorang itu hamil, dia sering mendengar lantunan Al-Quran. Itu bagian bagaimana menanamkan dasar-dasar kebaikan kepada janin yang ada di dalam perut itu sendiri. Kemudian ketika dia lahir, ini adalah awal dia mengenal dunia. Maka yang pertama yang harus kita perhatikan, kita akan disunatkan memberikan mengumandangkan azan di telinganya. Selain itu, ketika kita sudah membawa dia ke rumah, kita harus setiap hari memperdengarkan lantunan ayat-ayat Al-Quran kepada anak-anak tersebut. Jadi membiasakan diri supaya anak-anak itu dari kecil dia bisa mendengar lantunan suara Al-Quran. Yang jadi masalah kadang-kala kita terlupakan hal yang sekecil ini, sehingga anak-anak kita lebih sering mendengar bunyi dari televisi, bunyi dari bunyi-bunyian yang lain. Padahal panca indera yang pertama diberikan oleh Allah kepada anak itu ialah panca indera telinga, pendengaran. Anak yang baru lahir, bayi yang masih kecil itu, dia belum bisa berbicara, dia belum bisa mendengar, dia belum bisa melihat dengan baik, tapi dia sudah mulai bisa mendengar. Jadi orang yang baru lahir itu panca inderanya yang pertama yang mulai normal itu adalah telinga.
Jadi ketika bayi lahir, dia tidak merasakan apa-apa. Yang pertama dia mendengar. Maka perdengarkanlah Al-Quran. Dengan memperdengarkan ayat Al-Quran, kita berharap anak-anak kita itu akan terisi otaknya, jiwanya dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Yang kedua, yang harus kita perhatikan adalah bagaimana kita mengajarkan dasar-dasar agama kepada anak-anak kita. Tentunya dengan cara kita menghidupkan keagamaan di dalam rumah tangga. Kita bersama istri kita sembahyang berjamaah, itu mengajarkan kepada anak kita tentang kegiatan keagamaan di dalam rumah. Mengaji bersama dan hal-hal semacam itu ada sesuatu yang memupuk jiwa anak tersebut sehingga dia tumbuh dalam keadaan lingkungan keagamaan. Jadi yang kedua itu mengajarkan dasar-dasar Islam. Dasar-dasar Islam yang penting tentunya kita mengajarkan tauhid kepada anak kita. Mengajarkan tauhid. Jadi bagaimana kita memperkenalkan Tuhan kepada anak kita. Bagaimana kita memberitahukan kepada anak kita tuh bahwasanya ada tugas yang penting dalam kehidupan kita ya, yang harus kita jalankan sebagai hamba Allah, yaitu untuk mengabdi kepada Allah. Kita perkenalkan kepada anak kita tentang Allah. Kemudian kita hidupkan rumah tangga kita itu dengan mengerjakan sembahyang bersama-sama, sembahyang malam ataupun sembahyang sunat yang lain. Sehingga anak kita terbiasa pertama mendengarkan Al-Quran, yang kedua melihat orang sembahyang. Melihat orang sembahyang. Kemudian lagi kita juga mengajarkan kepada anak kita bahwasanya kita orang Islam ini punya kewajiban selain sembahyang berpuasa. Jadi kita perkenalkan kepada anak-anak kita bagaimana kita itu berpuasa setiap tahun di bulan Ramadan. Jadi sejak dini kita perhatikan anak kita. Pertama tentang pendidikan Al-Quran. Kita perdengarkan ayat Al-Quran dari dia kecil. Kemudian yang kedua kita ajarkan kepada dia tentang ketuhanan. Kita menyembah Allah, kita sembahyang. Kemudian kita ajarkan tentang puasa. Selanjutnya, yang tak kalah pentingnya yang harus kita perhatikan, hendaklah kita memberikan nama yang baik kepada anak kita. Nama yang baik. Karena nama itu mengandung doa. Hendaklah kita memberikan nama yang membuat ia itu bangga dengan namanya. Jangan sampai anak kita malu dengan nama yang kita diberikan oleh orang tuanya. Jadi nama yang baik, nama yang bagus, yang nama itu memberi sesuatu inspirasi bagi anak kita. Nama yang mengandung doa yang baik, itu bagian yang harus kita perhatikan dalam mendidik anak kita. Kemudian yang selanjutnya yaitu membacakan kisah-kisah Nabi. Kita menceritakan tentang cerita-cerita Rasul, Nabi-Nabi. Sehingga tertanam di dalam jiwa anak itu tentang cerita tentang Nabi. Kita ini kadang-kadang lebih sering menceritakan cerita-cerita yang tidak berkenaan dengan cerita Nabi. Kisah binatang-binatang, kisah yang lain-lain. Padahal tidak kalah pentingnya kalau kita menceritakan tentang para nabi, 25 nabi dan rasul yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kemudian kita ceritakan kepada anak-anak kita, supaya anak-anak kita itu dia mulai mengenal tentang para rasul. Jadi kita ajarkan kepada anak-anak kita bagaimana kehidupan para rasul dalam mengemban tugas mereka di dalam kehidupan di dunia. Para pemirsa dirahmati oleh Allah. Jadi sesuatu yang harus kita perhatikan, mungkin menjelang tidur anak-anak kita ajarkan tentang sejarah kehidupan para rasul. Karena biasanya anak-anak itu senang mendengar cerita.
senang mendengar kisah. Walaupun TV ada, kalau kita pandai bercerita, maka tidak akan mengalahkan tontonan yang ia lihat. Kalau kita tidak memperhatikan hal tersebut, maka waktu yang digunakan oleh anak-anak kita di rumah itu lebih banyak waktu yang terbuang sia-sia. Dia mungkin buka YouTube yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Dia mungkin melihat televisi yang tidak sesuai dengan pendidikan agama kita. Yang tidak sesuai dengan kehidupan, tidak sesuai dengan norma-norma agama kita. Maka itu anak-anak kita bacakan kepada anak-anak kita cerita tentang kehidupan para rasul. Mulai zaman Nabi Adam sampai kepada rasul junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa dirahmati oleh Allah. Kemudian yang selanjutnya yaitu membiasakan ucapan salam di dalam rumah. Jadi ketika naik rumah ucapkan salam, assalamualaikum. Membiasakan ucapan salam ketika kita masuk ke dalam rumah, atau ketika kita pertama kali bertemu, atau ketika kita pertama kali berpisah atau keluar dari rumah. Jadi membiasakan salam dalam setiap pertemuan, sehingga anak-anak kita dia terbiasa mengucapkan salam. Katakan kepada anak-anak kita kalau masuk ke rumah harus mengucapkan assalamualaikum. Ucapkan salam setiap dia hendak naik ke rumah. Begitu juga kita. Dari diri kita yang mengajarkan kepada anak-anak kita pentingnya mengucapkan salam, membiasakan diri mengucapkan salam. Karena itu salah satu sunnah Rasul, ifsa'us salam, wantarkan salam. Para pemirsa dirahmati oleh Allah. Bahkan orang-orang zaman dahulu itu, sekalipun rumah itu ada cerita dari salah seorang guru, kalau ke rumah itu sering kada berurang pun tetap mengucapkan salam. Supaya tak biasa kita mengucap salam. Ucapkanlah assalamualaikum. Sekalipun di rumah itu ada urangnya. Kemudian yang selanjutnya yang ke-7 ya, yaitu membiasakan diri bersikap sederhana. Jadi kita jangan mengajarkan kepada anak-anak kita bermewah-mewah yang berlebihan. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara itu adalah yang sederhana, yang pertengahan. Jangan berlebihan. Dalam cara kita berbicara, dalam tata cara kita memakai pakaian, dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tampilkan hal-hal yang sederhana kepada anak kita. Jangan berlebihan, jangan terlalu menyuluk, jangan terlalu banyak perhiasan, sehingga dia akan ikut-ikutan orang tuanya untuk pamer. Jadi jangan kita biasakan hal semacam itu. Kita ajarkan kepada anak kita bagaimana bersikap sederhana, bertindak sederhana, berakhlak sederhana, tidak berlebihan, tidak menunjukkan kelebihan, tidak menunjukkan apa yang diberikan oleh Allah itu berlebihan, tidak pamer kekayaan, tidak pamer kepintaran, tidak jumawa, sederhana, seadanya. Kemudian yang ke-8 yang harus kita perhatikan bagi anak kita ialah pergaulan anak. Pergaulan anak ini bisa mempengaruhi kehidupan anak kita. Dalam kitab Ta'limul Muta'allim itu diceritakan bahwasanya seseorang yang menuntut ilmu atau seseorang yang ingin sukses itu dia harus memperhatikan kawannya. Kawannya harus diperhatikan. Kalau kawannya itu orang yang biasa berbuat maksiat, dia mungkin juga akan ikut-ikutan berbuat maksiat. Kawan lawan orang yang mencuri, dia mungkin akan menjadi pencuri.
Berteman dengan orang yang senang berjudi, dia ikut berjudi. Berteman dengan orang yang suka mabuk-mabukan, dia ikut mabuk-mabukan. Maka itu teman anak kita itu harus kita perhatikan. Ini salah satu tugas kita sebagai orang tua atau sebagai guru. Kayak apa? Anak kita ini kehidupannya itu biasanya tidak jauh dari pergaulannya bersama kawan-kawan. Jadi kehidupannya bersama kawan-kawan itu diperhatikan. Karena ketika anak kita berteman dengan orang-orang yang golongannya itu, kebiasaannya itu berbuat rusak, maka anak kita juga ikut sama. Jadi kita harus perhatikan, anak-anak kita itu berteman dengan teman yang baik. Maka itu kalau anak-anak kita itu misalnya di sekolah yang mana, sekolah itu 1 hari belajar, wadai. Itu biasanya lebih terjaga anak itu. Daripada ketika dia cuman sekitar setengah hari di sekolah, nanti setengah harinya dia harus berteman dengan anak-anak yang ada di sekitar rumahnya yang kadangkala itu bisa kadangkala berbuat hal-hal yang merusak. Para pemirsa dirahmati oleh Allah. Kemudian yang ke-9 yaitu menyatukan ibu dengan anak. Ini hal yang sangat penting. Biasalah seorang ibu itu dia bersama anaknya. Kesibukan ibu itu seharusnya bagaimanapun sibuknya seseorang ibu, dia harus akrab dengan anaknya. Pentingnya kaitan tali jiwa antara anak dengan ibu. Dan seorang ibu kadang-kala sangat berpengaruh besar kepada anaknya. Maka itu anak-anak yang sukses itu, seseorang yang sukses itu biasanya kalau ibunya itu hidup, dia biasanya sangat berkaitan dengan ibunya. Doa seorang ibu. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwasanya ibu itu adalah orang yang paling berjasa besar kepada seorang anak. Dan yang paling banyak hak terhadap anak itu adalah seorang ibu. Sehingga ketika Siti Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasul, siapakah yang paling berhak atas seseorang? Maka Rasul menjawab, ummuhu ibunya. Jadi seorang laki-laki itu hak milik seorang ibu. Bagi anak-anak itu penting dia selalu ada kaitan dengan ibunya. Jadi bagaimana ibu itu mengikat anaknya dalam kebaikan. Seorang ibu itu berperan besar dalam pendidikan anak. Maka itu penting seseorang ibu itu untuk belajar bagaimana supaya anaknya itu bisa menjadi anak yang baik. Itu biasanya pengaruh besar dari seorang ibu. Yang selanjutnya yang ke-10, ajarkanlah berkata jujur dan menepati janji. Kita membiasakan kepada anak kita berkata yang seadanya, tidak berlebihan, berkata jujur. Dan biasakan kita menepati janji kepada anak kita. Sehingga itu menjadi komitmen dalam kehidupan. Dia tahu bahwasanya berkata jujur dan menepati janji itu sesuatu yang harus diperhatikan. Jadi jangan kita mendustai anak kita. Ketika kita mendustai anak kita, maka suatu saat kalau dia berdusta kepada kita itu bukan salah anak kita. Karena kita mendidik anak kita, mengajarkan berdusta. Jadi kita perhatikan, biasakan kita itu bersifat jujur kepada anak kita. Kalau kita ingin anak kita itu menjadi orang yang jujur, kita sendiri, orang tuanya atau gurunya yang harus jujur kepada anak itu. Karena anak itu biasanya adalah jiwanya masih suci, masih bersih. Maka itu pernah Rasul menyatakan dalam sebuah hadis, anak yang lahir itu dalam keadaan suci. Orang tuanya lah yang membuat dia menjadi Yahudi atau Nasrani. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah.
Kemudian juga tak kalah pentingnya yang selanjutnya itu mengajarkan anak-anak supaya senang bersedekah dan senang berbagi. Jadi kalau kita itu bawa anak kita berjalan, ada orang minta wakaf atau ada orang minta-minta, kita ajarkan kepada anak kita bagaimana kita bersedekah. Kita berikan kepada dia uang recehan, uang kecil, suruh dia bersedekah. Itu mengajarkan kepada anak-anak kita bagaimana kita itu biasa berbagi dengan orang lain. Bersedekah. Para pemirsa dirahmati oleh Allah. Tentunya kegiatan semacam ini bukan hanya di rumah tangga. Tentunya juga di sekolah. Guru-guru itu misalnya setiap 1 minggu 1 kali ada kegiatan, nah wajib bersedekah lah. Tapi tidak ditentukan jumlahnya. Sehingga anak itu terbiasa bersedekah dan nanti akan kita tentukan untuk panti asuhan kah atau untuk sesuatu yang keagamaan. Untuk masjid, untuk pondok pesantren dan sebagainya. Jadi kita mengajarkan kepada anak kita yaitu pentingnya bersedekah dan biasa berbagi dengan orang lain, memberikan makanan kepada teman-temannya atau kepada orang yang meminta-minta. Para pemirsa dirahmati oleh Allah. Jadi kita biasakan anak kita, orang yang kita ajari, orang-orang yang kita ajari, anak didik kita atau anak kita, yaitu bersedekah. Kemudian yang ke-12, yaitu ajarkanlah kepada anak kita tentang kebersihan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan an-nazafatu minal iman, kebersihan itu sebagian daripada iman. Jadi kita ajarkan kebersihan setiap hari. Tentunya yang tak kalah pentingnya kita biasakan anak kita berwudu. Kalau habis mandi berwudu. Jadi bukan hanya ketika ingin mengerjakan salat, bukan hanya ketika ingin mengerjakan sembahyang, tapi kita biasakan anak kita itu berwudu. Habis mandi berwudu. Nanti bangun tidur kita biasakan berwudu. Jadi anak kita itu dia terbiasa berwudu dan bersih-bersih. Baik itu membersihkan tangan, kemudian mandi dan sebagainya. Juga kita biasakan anak kita membuang sampah pada tempatnya. Ini bagian ajaran dari keluarga untuk anak. Atau bagaimana di sekolah itu seorang guru mengajarkan kepada murid-muridnya, siswa-siswinya untuk selalu dalam keadaan memperhatikan kebersihan. Dengan adanya tempat sampah, jadi membuang sampah itu harus pada tempatnya. Begitu juga di rumah, karena biasanya pendidikan itu berpengaruh dengan kehidupan lingkungan di rumah tangga. Bagaimanapun seseorang guru mendidik anaknya supaya terbiasa dalam menjaga kebersihan, tapi ketika di rumah kehidupannya tidak berbeda dengan di sekolah. Di rumah biasa misalnya buang sampah sembarangan, sembahyang kadet, berwudu kadet. Maka itu akan sulit bagi seorang guru untuk membiasakan anak tersebut bersih-bersih. Harus ada kerjasama dari pihak sekolah, tentunya dari pihak keluarga. Ada kerjasama antara orang tua dan guru supaya dalam mendidik anak itu terjalin kerjasama sehingga akhirnya lebih, artinya ketika di sekolah dan di rumah itu ada kerjasama, itu anak itu akan lebih mudah. Sebab apa? Sebab ketika dia di rumah dan di sekolah, apa yang diajarkan oleh gurunya di sekolah itu sampai di rumah tetap diterapkan oleh orang tua. Kemudian yang ke-13, hendaklah kita berlaku adil kepada setiap anak. Jalan anak itu harus berlaku adil. Adil tidak sama dengan rata lah.
Artinya maksud adil itu kita memberikan haknya sesuai dengan kebutuhannya. Anak kita ini sekolah SMP, berapa kebutuhan yang harus kita berikan? SD, berapa kebutuhan yang harus diberikan? TK, berapa kebutuhan? Jadi yang namanya adil itu ketika kita memberikan kepada anak-anak kita itu sesuai dengan kebutuhan. Begitu juga seorang guru. Ketika di sebuah kelas mengajar, dia harus memberikan keadilan kepada murid. Artinya dia memperhatikan muridnya. Ada sebagian murid itu memang yang kadang-kala itu harus dilebihkan. Karena tidak semua sama. Para pemirsa dirahmati oleh Allah. Kemudian lagi yang terakhir yaitu mengajarkan anak menutup aurat. Ini penting supaya kita terbiasa, anak-anak kita itu terbiasa dia menjaga dirinya, mengajarkan tentang malu supaya dia merasa malu, tahu akan apa yang harus ditutupi, apa yang harus dijaga. Ini penting karena banyak anak-anak kita yang kadang-kala tidak mengerti masalah aurat. Hingga mana harus ditutupi aurat. Itu kadang-kala tidak kita perhatikan. Nanti kalau sudah dewasa, itu sulit kita mendidik itu. Kenapa jadi sulit? Karena pendidikan itu agak terlambat. Jadi harus dari kecil kita biasakan. Kita biasakan dia menutup auratnya. Kita biasakan dia itu menjaga dirinya, menjaga kehormatan. Para pemirsa dirahmati oleh Allah. Nah, itu beberapa hal yang penting yang harus kita perhatikan ketika menjaga anak. Banyak yang ingin disampaikan, namun waktu tentu yang harus kita perhatikan. Insya Allah nanti di lain waktu kita akan berjumpa lagi pada channel yang sama, tapi mungkin pada tema yang berbeda. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi keberkahan bagi kita. Ulun pribadi mengucapkan ampun dan maaf seandainya dalam penyampaian ulun ini ada hal-hal yang menyinggung mungkin para pemirsa yang menonton acara ini. Banyak-banyak minta maaf, minta ridha. Dan tentunya kita berdoa mudah-mudahan acara kita semacam ini memberi manfaat bagi kita, kehidupan kita, untuk diri kita pribadi, keluarga kita dan anak-anak kita. Dan mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah keberkahan, selamat dunia dan akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.